Pelatihan jenang khas Banyuwangi. GOW Banyuwangi mengadakan pelatihan. Jadi saya sebagai narasumber disuruh mengisi acara ini, cara membuat jenang tape, ketan hitam, ketan putih, dan jenang selo. Ini hasilnya seperti ini ya. Setelah itu, sebelum saya adakan pelatihan, saya harus kasih rasa dulu. Saya buat seperti ini, cara-cara untuk packingnya, untuk cara bungkusnya, untuk dijual seperti ini. Jadi semuanya saya timbangi. Saya jualnya itu per kilo jenang ini saya jual 100.000. Jadi nanti setelah saya timbang baru saya timbang lagi untuk per bijinya berapa dengan harga 1/4 atau setengah kilo belinya. Jadi tergantung beratnya kalau saya jual. Ditambah dengan toples dan untuk ini plastik dan mika-mikanya seperti ini. Ini hasil jenang saya. Jadi saya ini berbagi pengalaman untuk acara GOW Banyuwangi. Semoga bermanfaat ya. Sudah matur banyak terkait dengan kegiatan hari ini. Kami sangat berharap apa yang kita lakukan selalu bisa membawa manfaat untuk minimal kita sendiri dan juga ke masyarakat yang lain. Karena ibu-ibu yang ada di sini nggak mungkin kita GOW Kabupaten menghadirkan seluruh anggota GOW se-Kabupaten Banyuwangi. Jadi lewat jenengan semua kami titipkan program-program yang dilakukan oleh GOW Kabupaten Banyuwangi. Memang kami berpesan ke Bu Sekda waktu itu, ke PKK juga sebenarnya. Saya di sini diundang untuk memberi pelatihan. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya bukan saya hobi, tapi saya suka masak. Jadi di sini saya berbagi pengalaman saya. Di sini jenang selo, kalau ibu-ibu suka yang tengahnya empuk, atasnya crispy, itu gulanya 70% sampai 75% dari berat selo yang sudah diperas. Maksudnya ditiriskan. Ini sudah cukup, ini sudah bisa kita angkat. Enak ini. Kesukaan ibu-ibu karena nggak terlalu keras. Enggak, selonya kan tanpa ketan, jadi rasa selonya itu enak gitu. Ini hasilnya dapat 1 hari itu atasnya mengering, dalamnya basah. Kalau ingin awet, 1 kilo selo, 1 kilo gula atau sampai 1,5 kilo gula. Jadinya kayak permen. Atau tapi kan nggak gampang berjamur. Kalau yang ini kita untuk lebaran 2 minggu lah habis gitu. Jadi gula itu pengaruh dari keawetan juga. Kalau untuk dikirim ke saudara kasih yang keras. Jadi gula itu yang bikin awet itu. Karena kita tergantung dari ketannya juga ya. Kalau saya suka yang kualitas bagus, jadi dikasih air 350 itu sudah enak. Tapi kalau kepingin tapenya cepat jadi agak lemes itu nanti jadinya banyak airnya. Setelah itu kita kukus kembali 20 menit, kita angkat, lalu kita eler ya, kita eler. Misalkan pagi kita meragini ini agak sore, harus dingin betul, tempat juga harus bersih. Kalau untuk buat jenang tape itu nggak boleh banyak ragi ya, karena nanti cepat berjamur. Jadi saya 1 kilonya jenang tape ini ragi NKL yang kecil-kecil itu saya merek NKL itu 2 keping. 1 kilonya 2 keping aja. Karena ini untuk jenang. Kalau untuk tape di Maem 1 kilonya 3 keping. Tape itu kelapanya 2. Diambil santan kentalnya sekitar 800 ml. Itu malam kita masak dulu kalau saya bikinnya besok. Kita masak sampai mengental terus seperti
seperti ini ya. Iya, sudah mau jadi minyak putih. Ini sudah mau, tapi nggak sampai gosong ya, jangan sampai jadi blotong ya. Ini membuat awet jenang seperti ini. Jadi dibuat motok bola dulu. Ya mau jadi kelentian. Jadi ini sudah keluar minyak putih-putihnya ini. Santan. Jadi nggak terlalu lama, dicicil ya. Mau dari besoknya kita lanjut kita praktek ya. Semua bahan langsung praktek ya ibu-ibu anggota GO ini. Santan kental yang sudah dimasak dulu sampai bilangnya itu moto ulo ya. Moto ulo itu yang kayak berbusa seperti itu. Terus sudah ada minyak kayak putih gitu, baru kita masukkan gulanya. Setelah itu kita tunggu lagi gulanya sampai berbusa seperti ini, baru kita masukkan tapenya. Jadi untuk tape ketan hitam dan ketan putih caranya sama. Nanti semua resep saya tulis di bawah. Untuk cara bikin tapenya kapan-kapan, tape ketan hitam saya belum bikin. Memang kalau untuk bikin jenang tape, raginya itu kalau memang agak besar 1 keping itu paling bagus 1 keping. Tapi saya kemarin bikin 1 kilo, untuk 1 keping tuh nggak bisa, jadi 2 keping lah atau 1,5 keping biar tidak gampang berjamur. Ini air-airnya juga dimasukkan agar ada rasanya ya. Jadi hanya cukup 1 jam saja kita aduk seperti ini, karena sebelumnya untuk santannya sudah dibuat moto ulo atau sampai setengah berminyak. Itu yang bikin jenang tapenya itu awet. Ini ibu-ibu langsung praktek, tidak ada yang disembunyikan karena diaduk sendiri. Terus kita kasih saya bilangnya 1,5 jam, cuman karena santannya sudah saya bawakan dari rumah, sudah saya buat mengental, itu jadi cepat, hanya 1 jam. Terus untuk tape ketan putihnya ini saya nggak pakai daun pandan suji, saya pakainya pewarna, jadi lebih cantik hasilnya. Ini 1 kilo dikasih hampir 14 tetes atau 15 tetes, katanya bagus warnanya. Jadi untuk ngasih warnanya saya dulu dari awal hasilnya nggak bagus, jadi setelah menyusut mau mateng baru saya kasih pewarnanya, hasilnya lebih bagus. Ini ibu-ibu semangat sekali untuk mengaduk, jadi hasilnya bagus daripada hasil saya. Jadi pengalaman itu penting sekali. Ini jenang selonya, jadi semuanya langsung kita masak 3 macam jenang. Untuk jenang dodolnya saya masih belum bisa kasih praktek karena saya belum tahu hasilnya. Yang saya praktek sendiri, saya kalau ngasih resep itu yang sesuai dengan yang sudah saya kerjakan. Ini hasil jenang selonya. Ini jenang tape ketan hitam madu mongso. Ini ibu camat ya, ibu camat Sembiring, Bude Bajideno. Itu seluruh anggota GO ini dari berbagai instansi, dari kedinasan. Untuk wakilnya 1 orang, jadi nanti ditularkan kepada anggotanya. Ini diaduk-aduk sampai mengeluarkan minyak ya. Ini masih lembek, jadi harus kita aduk. Aslinya ngaduknya nggak usah terlalu terlalu cepat-cepat, karena ini pakai teflon, jadi ngaduknya pelan-pelan, tidak akan gosong. Dengan api kecil cenderung sedang. Jadi semuanya kita kerjakan hanya dalam waktu 1 jam karena cuman 1 kilo ketan.
dan selonya juga gitu. Satu buah selo 3,5 kilo itu kalau diperas sekitar 1,5 kilo sampai 1,3 on. Jadi merasnya jangan terlalu sampai asat gitu ya, biar ada rasa selonya. Ini sudah mau mateng untuk jenang tape ketan hitamnya. Nah, setelah mateng sudah kelihatan kan, nggak ceket itu di saletnya. Jadi kalau matengnya lepas sampai seperti ini, itu jenangnya awet. Ini pakai gula merah, gula aren. Ini saya pakai gula aren campur dengan, saya mix dengan gula pasir. Jadi rasanya lebih harum. Cuman karena ini 1 banding ketan hitam sama ketan putihnya, ada yang suka 1 banding 1. Kemarin itu saya ketan hitamnya 60%, ketan putihnya 40%. Jadi bisa dibalik atau 1 banding 1. Hasilnya agak lebih hitam. Kalau full ketan hitam saja itu banyak kletesnya. Meskipun kan karena di Banyuwangi saya cari ketan hitam yang berkualitas tuh nggak terlalu bagus sekali. Jadi memang ada yang suka ada kletes-kletesnya, karena itu yang bikin kangen kangen dengan madu mongso yang nenek moyang kita ya. Tetap ada kok kletesnya sedikit, tapi ini karena ada ketan putihnya jadi nggak terlalu banyak. Dan aromanya juga enak untuk ketan hitamnya. Untuk ketan putihnya tanpa kletes sama sekali karena ini memang asli dari ketan putih yang berkualitas. Jadi ini tapenya saya diamkan selama 1,5 hari sudah jadi. 1 hari udah berair, terus saya tambahin lagi setengah hari. Jadi 24 jam tambah 12 jam. Kira-kira jadi 1,5 hari ya. Itu sudah banyak airnya, sudah mateng. Ini hasil latihan untuk ibu-ibu GOW di Banyuwangi. Terima kasih atas undangannya kepada Ibu Ketua GOW, Bu Sekda, Ibu Haji Ana, dan Ibu Kepala Dinsos, Ibu Heni Setiorini. Semoga pelatihan yang sudah saya berikan bermanfaat bagi anggota GOW dan untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Banyuwangi. Semoga untuk pelatihan selanjutnya saya akan bisa berbagi pengalaman untuk bikin jenang dodol yang hitam ya, ketan hitam. Itu membutuhkan 1 kilo tepung ketan hitam dan putih, itu 15 butir kelapa, dan gula arennya itu 10, sekitaran 4 kiloan. Jadi kapan-kapan kita praktek ya. Terima kasih.